Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus COVID-19 yang sekarang lagi beredar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan bahan ajar digital animasi drawing. Adapun temanya yaitu kita akan mengenal bangun tuang kerucut. Oke, mari coba kita amati benda-benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya kita amati pada gambar berikut ini. Ya, ini adalah salah satu benda yang ada di sekitar kita, sebuah topi ya, yang mempunyai bentuknya yang lancip, atau kita sebutnya ini adalah topi caping, atau dalam bahasa Sundanya adalah dudukui. Nah, dudukui ini digunakan oleh para petani untuk pergi ke sawah. Atau caping ini adalah sejenis topi yang berbentuk kerucut ya, yang umumnya terbuat dari anyaman bambu, tetapi ada juga yang terbuat dari pandan dan juga sejenis rumput dan juga daun kelapa. Baik, kita ke gambar berikutnya. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Mungkin sudah banyak dilihat pada perayaan hari ulang tahun teman, saudara, ataupun kerabat. Ya, ini sama topi ulang tahun juga berbentuknya kerucut. Nah, kerucut ini kalau kita ketahui bahwa kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut juga dapat diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alasnya dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, ini bentuk dari kerucut itu. Kerucut yang pertama pada titik yang lancipnya itu, atau disebutnya dengan titik puncak. Kita lihat pada gambar. Kemudian pada sisi ini ya, pada bagian ini atau sisi tegak atau selimut kerucut. Kemudian ada rusuk ya, atau dilambangkan dengan R ya, R kecil, itulah rusuk. Kemudian ada bagian yang berwarna kuning, itu adalah sebagai alas kerucut tadi yang berbentuk lingkaran ya, atau sisi alas. Nah, berdasarkan pengertian titik sudut, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Mengapa? Karena kerucut mempunyai titik puncak. Boleh kita lihat pada gambar. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa titik puncak kerucut ini merupakan titik sudutnya. Nah, kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, rusuk, dan sisi. Sisi-sisi sendiri terdiri atas sisi alas dan sisi tegak ataupun selimut. Adapun hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu adanya jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Apa itu garis pelukis? Garis pelukis merupakan adalah bagian kerucut yang juga bisa disebut dengan apotema. Panjang garis pelukis biasanya dilambangkan dengan huruf S kecil, atau biasanya dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini ketika kita buka dan jaring-jaringnya adalah seperti ini. Sisi tegak atas atau selimut kerucut, kemudian ada sisi alas yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, sifat-sifat kerucut. Untuk sifat kerucut yang pertama mempunyai dua bidang atau sisi yang terdiri dari bidang alas dan bidang selimut. Yang kedua, bidang alas berbentuk lingkaran, sedangkan bidang selimutnya berbentuk sisi lengkung. Yang ketiga, mempunyai satu buah titik puncak. Ini ya, satu buah titik puncaknya ada lambang O di sini. Kemudian yang keempat, jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. Nah, dari titik puncak ini sampai ke alas ini dinamakannya adalah titik puncak atau tinggi kerucut, atau dimakan dengan T kecil. Nah, baik, kita perhatikan gambar lagi. Kira-kira gambar apa ya? Ini adalah gambar es krim yang berbentuk kerucut. Nah, apakah kalian tahu ini berapa kira-kira luas permukaan kerucut? Nah, untuk mengetahui luas permukaan kerucut, kita harus menjumlahkan luas alat yang berbentuk lingkaran dan juga luas selimutnya. Nah, bentuk luas selimut kerucut itu adalah bidang juling atau sektor lingkaran dengan busur yang sama
dengan keliling lingkaran alas, yaitu 2 kali radian kali jari-jari. Oke, selanjutnya dari gambar di atas, maka kita bisa menyimpulkan sebuah rumus untuk mengetahui luas permukaan kerucut. Nah, ini perlu kita nanti ingat. Luas permukaan kerucut itu sama dengan pi atau radian dikali r jari-jari dikali jumlah jari-jari tambah garis pelukis. R adalah luas seluruh permukaan kerucut, pi ini adalah radian atau sama dengan 3,14 atau 2/27. R-nya adalah jari-jari, S-nya adalah garis pelukis. Namun di sini harusnya R-nya R kecil, bukan R besar. S-nya juga S kecil ya, untuk melambangkan R kecil jari-jari dan S kecil adalah garis pelukis. Nah, ini ya, baik. Selanjutnya tadi kita mengetahui cara menentukan luas permukaan. Adapun cara menghitungnya, kita ambil contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari kerucutnya adalah 3 cm dan garis pelukisnya 15 cm. Berapakah luas permukaan kerucut? Mari kita hitung. Nah, tips cara mengerjakan atau menyelesaikan soal matematika seperti ini, maka langkah yang pertama kita harus tulis apa dulu yang diketahui. Yang kedua, tulis apa yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah tulis bagaimana cara penyelesaian kita. Yang keempat, lakukan pengecekan kembali. Yang kelima, tulis kesimpulan suatu jawabannya. Baik, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Misalkan ini jari-jari kerucut 3 sama dengan 3 cm. Kemudian apalagi? Garis pelukis. Garis pelukisnya adalah 15 cm. Nah, ini adalah menulis apa yang diketahui dari soal. Selanjutnya yang ditanyakan. Tulis apa yang ditanyakan. Dari contoh soal ini sudah terlihat ya, yang ditanyakannya adalah berapakah luas seluruh permukaan kerucut. Nah, atau kita lambangkan dengan huruf L. Kita mencoba jawab. Nah, setelah kita mengetahui apa yang diketahui dari soal dan juga yang ditanyakan, maka kita ingat rumus mencari luas seluruh permukaan pada kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan pi atau radian kali r kali dalam kurung r tambah s ya. Oke, coba kita akan masukkan. Luas sama dengan pi atau radian, ini kita gunakan 3,14. Kemudian dikali 3 cm. 3 cm ini didapat dari apa yang tadi diketahui, yaitu adalah jari-jari. Ini ya, R kecil. Jari-jari itu adalah 3 cm. Kemudian dikali 3 cm tambah 15 cm. 15 ini didapat dari S atau garis pelukis. Nah, setelah didapat hasil seperti ini, maka kita tinggal mengoperasi hitungkan ya. 3,14 dikali 3 cm dikali 3 cm ditambah 15 cm. Biasanya dalam operasi hitung campuran, maka yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 3 cm ditambah 15 cm hasilnya adalah 18 cm. Baru yang lain juga dimasukkan 3,14 dikali 3 cm kali 18 cm. Setelah ini boleh dari kiri ke kanan, karena untuk operasi hitungnya yaitu sama ya, perkalian. Nah, 3,14 dikali 3 cm dikali 18 cm hasilnya adalah 169,56 cm persegi. Ini ya. Atau logikanya cm persegi ini karena luas permukaan itu adalah bangun 2 dimensi, mempunyai panjang atau lebar. Atau logikanya lagi cm kali cm atau jadi cm pangkat 2. Mungkin itu cara untuk menentukan luas seluruh permukaan pada kerucut. Selanjutnya kita akan menentukan volume kerucut. Kalau tadi kan luas, sekarang menentukan volume. Volume itu adalah isi dari kerucut jika diisi oleh air atau yang menempatinya. Rumus volume kerucut yaitu V, volume kerucut sama dengan 1/3 kali radian kali jari-jari kali tinggi. Nah, ini ya volume, V nya radian 3,14 seperti atau 22/7
R-nya jari-jari, T-nya tinggi. Baik, contoh soal, tentukan volume kerucut di bawah ini. Kita amati dulu gambarnya. Ya. Ini kira-kira yang 14 ini adalah jari-jari dari titik pusat lingkarannya ke tepi ya. Ini ada 14 cm. Kemudian dari titik puncak sampai ke alas ini disebutnya adalah tinggi. Berarti tingginya adalah 30 cm. Nah, contoh soal, tentukan volume kerucut di bawah ini. Ini ada gambar yang tadi ya. Berarti kita seperti cara sebelumnya, kita cari dulu apa yang diketahui. R-nya sudah jelas 14 cm, T-nya adalah tingginya 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah, ini bukan L tetapi P adalah volume. Jawab, kita mengingat rumus volume kerucut. Volumenya adalah 1/3 sama dengan 1/3 dikali radian dikali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Coba kita masukkan angkanya. 1/3 dikali 3,14 dikali 14 cm. Dari mana 14 cm? Yaitu ini, dari panjang jari-jari ini 14 cm. Kemudian jari-jari lagi kali 14 cm jari-jari, kemudian dikali 30 cm. Nah, setelah seperti ini, boleh mengerjakan yang dari sisi kanan atau dari kiri ke kanan atau boleh, karena ini kenapa? Karena ini sudah sama ya, semuanya operasi hitungnya perkalian. Kita akan coba dari sisi kanan terlebih dahulu. 14 dikali 30 cm hasilnya adalah 420 cm persegi. Kemudian ini tetap ditulis, kemudian kita operasikan lagi. 14 dikali 420 adalah 5880 cm kubik ya. Oke, sekarang 1/3 dikali 3,14 dikali 5880. Nah, hasil dari perkalian 3,14 dikali 5880 yaitu 18.463,2 cm kubik. Nah, setelah ini maka perlu juga kita operasikan dengan pecahan ini 1/3. Boleh mau dikalikan dulu ke 1, kemudian dibagi dengan 3, atau dibagi 3 dikalikan 1. Ini namanya perkalian silang. Nah, baik, selanjutnya, nah kalau ini adalah dikalikan 1 dulu, kemudian dibagi 3. Berarti 18.463,2 cm kubik dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 6.154,4 cm kubik. Jadi volume kerucut yang contoh soal ini hasilnya ada volumenya adalah 6.154,4 cm kubik. Kira-kira itu ya untuk penjelasan kita mengenal atau menentukan luas permukaan kerucut dengan volume kerucut. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.